Assalamualaikum, halo semuanya. Jangan lupa bersyukur ya untuk hari ini. Jaga kesehatan, hindari kerumunan, keluar menggunakan masker. Oke, aku di sini memperkenalkan diri aku. Nama aku Laura Vansiana. Aku mahasiswi dari kampus IAIN Langsa. Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, mata kuliah Perkembangan Psikologi. Aku di sini bakal ngejelasin apa perkembangan kognitif pada masa dewasa media. Jadi, dewasa media itu apa sih? Pada umumnya, usia media atau usia setengah baya dipandang sebagai masa usia antara 40 sampai dengan 60 tahun. Masa tersebut pada akhirnya akan ditandai oleh perubahan jasmani dan mental. Pada usia 60 tahun ini, biasanya sering terjadi penurunan kekuatan fisik, sering pula diikuti oleh penurunan daya ingat. Jadi ya guys, di umur 40 sampai dengan 60 tahun ini kekuatan fisiknya itu sudah melemah. Dan rata-rata kalau bagi wanita itu di umur segini itu udah terjadi menopause. Di balik semua itu ada tuntutan tersendiri yang wajib dicapai seseorang individu setelah melalui fase ini, yaitu menjadi individu yang mandiri. Setengah baya atau media menunjukkan banyak kesamaan dengan masa remaja. Kenapa begitu? Khusus usia setengah baya sama dengan posisi masa remaja. Perubahan-perubahan hal fisik dan psikis juga terdapat kesamaan antara dua masa kehidupan itu. Kalau posisi remaja merupakan masa peralihan, tak lagi dapat dikatakan kanak-kanak dan belum lagi juga disebut dewasa. Maka posisi usia setengah baya juga dalam peralihan, tidak muda dan bukan tua. Masa remaja merupakan masa terjadinya perubahan yang cepat bagi hal-hal fisik yang membawa akibat-akibat terhadap perilaku dan persamaannya. Bedanya, kalau pada masa remaja perubahan itu bersifat pertumbuhan, maka pada masa setengah baya bersifat pemunduran. Tetapi yang lebih penting, perilaku dan perasaan yang menyertainya itu sama-sama merasa canggung, kadang-kadang bingung di masa remaja dan masa setengah baya ini. Ada ciri-cirinya juga loh. Ciri-ciri dewasa media itu, yang pertama itu, usia media merupakan periode yang sangat ditakuti. Ditakuti, kenapa ya? Karena pada masa ini, pria dan wanita banyak mempunyai alasan untuk takut memasuki usia media, di antaranya banyaknya stereotip yang tidak menyenangkan tentang usia media. Kepercayaan tentang kerusakan mental dan fisik yang diduga disertai dengan berhentinya reproduksi. Berarti di masa dewasa media ini yang ditakuti itu reproduksinya sudah lambat. Makanya sangat ditakuti. Yang kedua itu ada usia media merupakan masa transisi. Usia ini merupakan masa transisi seperti halnya masa puber, yang merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa remaja, di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masanya dan memasuki periode dalam kehidupan yang akan diliputi oleh ciri-ciri jasmani dan perilaku baru. Yang ketiga itu ada usia media adalah masa stres. Masa stres berarti masa stres di sini yaitu perubahan fisiknya selalu cenderung merusak homeostasis fisik dan psikologis dan membawa ke masa stres. Suatu masa bisa sejumlah penyesuaian yang pokok harus dilakukan di rumah, bisnis dan aspek sosial kehidupan mereka. Berarti di masa media ini bisa mengakibatkan masa stres saat bekerja, mengurus rumah, pekerjaan yang lain-lainnya. Ada juga selanjutnya, usia media adalah usia berprestasi. Di usia media ini, di usia berprestasi ini, kecenderungan menghasilkan dan stagnasi atau kecenderungan untuk tetap berhenti akan dominan. Menurut Erikson, pada masa usia media, orang akan menjadi lebih sukses, atau sebaliknya, mereka bisa berhenti atau tetap tidak mengerjakan sesuatu apapun lagi. Kan ada tuh orang tua yang seperti sudah tua pun dia ingin lebih bekerja, maka dia akan sukses. Ada juga orang tua pula yang
sudahlah, umur sudah tua, untuk apalagi bekerja, anak-anak juga udah pada sukses gitu, ibarat kata kan. Jadi menurut Erikson ini, apabila orang pada masa usia media memiliki keinginan yang kuat, maka ia akan berhasil. Sebaliknya, dia memiliki keinginan yang lemah, maka dia akan stuck pada kehidupannya. Terus ada selanjutnya, usia media adalah masa sepi, di mana ketika anak-anak tidak lagi tinggal bersama orang tua. Contohnya itu anak yang mulai beranjak dewasa, yang telah bekerja dan tinggal di luar kota, sehingga orang tua ini sudah terbiasa di rumahnya itu ramai anak-anaknya. Tapi di saat anaknya sudah beranjak dewasa, mereka menikah, mereka merantau, mereka mengejar cita-cita. Jadi orang tua ini yang tinggal di rumah itu merasa kesepian karena jauh dari anak-anaknya, yang biasanya terasa ramai rumahnya ini sudah merasa sepi karena anak-anaknya pergi. Jangan bosan-bosan ya, dengar terus ya, tetap stay. Terus di sini juga saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik pada masa dewasa media. Perubahan fisiknya itu yang sering terjadi pada dewasa media ini, melihat dan mendengar merupakan dua perubahan yang paling menyusahkan, paling banyak tampak dalam dewasa tengah. Daya akomodasi mata untuk memfokuskan dan mempertahankan gambar pada retina akan mengalami penurunan tajam antara usia 40 dan 9 tahun. Karena pada usia tersebut, kenapa sih gitu kan? Di antara umur 40, kenapa nggak 20, kenapa nggak 30? Karena di usia 40 ini aliran darah pada mata juga berkurang. Pendengaran mungkin juga mulai menurun pada usia ini. Berarti menurunnya pendengaran dan mata kurang fokus itu di umur 40 karena aliran darahnya tersebut yang sudah berkurang. Dan kalian tahu, laki-laki itu biasanya kehilangan sensitivitas pendengaran untuk suara tinggi itu lebih cepat daripada wanita. Kenapa? Karena laki-laki itu biasanya pengalamannya lebih besar, pengalaman bekerja di tempat-tempat pabrik gitu ya kan, pabrik yang memang alat-alatnya besar. Itu kan biasa lelaki yang sering bekerja di seperti itu mereka pengalamannya besar, sehingga yaitu akibatnya kehilangan sensitivitas terhadap suara besar itu, suara tinggi itu jadinya cepat daripada wanita. Saya di sini juga saya menjelaskan tentang perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif itu yaitu ada intelijensi. Intelijensi itu apaan sih gitu? Intelijensi itu kemampuan kognitif yang dimiliki individu untuk mempelajari pengalaman baru, menalar dengan baik dan menyelesaikan masalah dengan efektif. Berarti pada dewasa media ini intelijensi ini sangat berperan gitu. Karena di sini pada masa dewasa media ini dia pengalamannya banyak, menalarnya dengan baik dan menyelesaikan masalah dengan efektif. Intelijensi ini terbagi lagi loh menjadi 3, yaitu ada fluid intelijensi. Apa itu? Yaitu kemampuan yang dibawa sejak lahir yang terlepas dari pengaruh pendidikan. Contohnya itu gimana ya? Kayak misalnya ada seorang anak ini, terus dia mempunyai keponakan, dia menjaga keponakannya, padahal dia belum sama sekali pernah menjaga keponakannya tuh yang masih bayi gitu, ibarat kata dia belum pernah sama sekali menjaga. Tapi karena dalam hati nuraninya itu ada peran seorang ibu terbawa dari lahir, jadi dia seperti sudah terbiasa menjaga keponakannya, seperti udah menjadi kebiasaan, padahal sebelumnya tidak ada pembelajaran dari pendidikan ataupun dari manapun. Yang kedua itu ada tacit intelijensi, memecahkan masalah bersifat praktis. Itu bagaimana? Seperti contohnya kayak seorang anak juga nih ya, seorang anak disuruh sama ibunya untuk menempelkan uang kertas yang koyak, tapi kan bingung dengan apa. Ibarat kata tuh lem juga nggak ada, apa-apa juga nggak ada. Tapi dia mempunyai sifat yang praktis di otaknya, di pikirannya, yaitu dengan nasi
ditempelkan di uangnya itu sehingga merekat kembali, uangnya itu bersatu kembali. Itu kan secara praktis, bersifat praktis kan, memecahkan masalahnya. Terus yang ketiga juga ada crystallized intelligence, yaitu seseorang untuk menyelesaikan masalah yang dipengaruhi oleh pengalaman, kemampuan yang sudah mengkristal dalam diri kita, sering terjadi di kehidupan. Itu bagaimana? Contohnya itu seperti seorang remaja yang emang dari sekolah dasarnya itu dia sudah ditempatkan di pesantren oleh orang tuanya. Dia udah terbiasa tanpa orang tua di pesantren, hidup mandiri semua. Suatu saat dia sudah beranjak dewasa, dia melanjutkan pendidikan di jenjang kuliah, dia juga merantau ke daerah jauh, yang jauh dari orang tuanya. Dia sudah terbiasa menjalani kehidupan itu dia menyelesaikan masalah yang dipengaruhi oleh pengalaman. Berarti dia menyelesaikan masalah, ya aku udah terbiasa hidup sendiri, udah terbiasa jauh dari orang tua, karena pengalaman dia di waktu sekolah dasar itu tersebut. Jadi ada ketiga itu tuh sangat berpengaruh dalam dewasa sama dia. Yang terakhir itu ada tentang karir dan pendidikan di masa dewasa sama dia. Karir dan kerjanya itu sekitar kemajuan karir terjadi pada awal kehidupan orang dewasa sekitar usia 40 hingga 45 tahun, dan individu yang dipromosikan lebih dahulu naik lebih jauh. Di usia 20 hingga 60 tahun, bagi orang dewasa lulusan perguruan tinggi dan bukan lulusan perguruan tinggi, suatu pola kerja yang terus-menerus lebih umum di antara laki-laki daripada di antara perempuan. Meskipun laki-laki berpenghasilan rendah, pola kerjanya lebih tidak. Meskipun perempuan berpenghasilan rendah, pola kerja tidak lebih stabil daripada laki-laki dengan penghasilan rata-rata. Hal biasa jika perempuan kembali pada pekerjaan dengan alasannya bukan uang. Berarti di karir dan kerja pada masa dewasa sama dia ini, ya seperti itu tadi yang saya bilang di awal. Kalau misalnya dia ingin sukses, dia ingin berpenghasilan banyak, dia akan tetap terus berlanjut karir dan kerjaannya itu akan terus semangat gitu. Jika dia ingin tetap santai-santai aja, ya melihat umur santai-santai aja, ya dia bakal tetap stay pada kehidupannya, bakal tetap ya aku bisa gitu di rumah aja. Lagian anak-anak juga pada udah dewasa gitu kan ibaratnya. Ya cuman itu aja yang bisa saya sampaikan tentang dewasa sama dia ini. Kesimpulannya itu adalah seseorang secara bertahap menjadi sadar akan perubahan dalam tubuh mereka. Mereka tuh seringkali mengalami pertambahan berat badan. Lebih jauh lagi, organ indera secara bertahap menjadi kurang. Cuman ini aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Maaf ya kalau ada salah-salah kata. Dadah, sampai berjumpa lagi.